sudah daftar auto debit tapi nggak diisi. Ternyata nggak diisi. Nggak diisi. Itu nanti jadinya nunggak. Terus sementara iurannya berjalan terus. Tahu-tahu punya tunggakannya besar. Nah, nanti kapan-kapan rekeningnya itu terisi dengan saldo melebihi tunggakan, itu akan tetap terdebet. Untuk yang tidak tepat waktu lebih tepatnya. Terutama yang tidak untuk tepat, yang terlambat lewat terlambat membayar lewat bulan tadi kan ya, kalau kita nggak bayar sampai hari terakhir di bulan berjalan, maka tanggal 1 bulan berikutnya kartu akan menjadi nonaktif. Nah, itu konsekuensi pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di program Bincang Santai Suara Merdeka. Kali ini saya bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Magelang dengan Ibu Devi Andriastuti ya. Beliau adalah Kabag Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan. Betul Ibu? betul. Nah, ini ibunya dari sini nih teman-teman ya. Kita bertemu mungkin sebelumnya dulu Bu ya. Iya, ini adalah pertemuan kedua kita. Pertemuan kedua kita. Yang pertama kemarin membahas soal program ya, salah satu program unggulan dari BPJS Kesehatan yaitu program rehab. Nah, kali ini saya dengan Ibu Devi mau ngobrolin soal kaitannya dengan iuran ya, betul ya Bu ya? Iya betul. Nah, iuran itu kan ada beberapa nih ya jenis gitu ya, dan bagaimana caranya, terus bisa dibayarkan kapan, dan ada juga konsekuensi segala macam Bu ya. Iya. Nah itu. Oke, Bu, terima kasih Bu Devi sudah mampir lagi ini di studio kita. Sehat Bu ya? Alhamdulillah, sehat dan selalu semangat. Jadi kalau ketemunya sama Kabag PKP, Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan disingkat PKP, itu obrolannya nggak jauh-jauh dari iuran Pak. Jadi pokoknya ya seputar dengan iurannya berapa, kapan bayarnya, kalau telat gimana, terus programnya untuk pelunasan iuran seperti apa, tapi nggak jauh-jauh dari iuran. Nggak jauh-jauh dari iuran dan penagihan. Iya betul. Ini yang menjaga gawang keuangan ya. Kalau teman-teman nunggak nanti ditagih sama Bu Devi. Jangan sampai ketemu ya. Jangan sampai ketemu, betul. Karena kalau ketemu dengan Bu Devi berarti nunggak. Jadi Bu, ini apa yang bisa dibagikan ke teman-teman semuanya terkait dengan iuran? Oke, nanti ada beberapa informasi terkait iuran. Nah, sebelum itu saya bawa ini adalah materi salah satu upaya kami dalam campaign program yang ada di BPJS Kesehatan. Salah satunya iuran itu adalah dengan mencetak semacam merchandise ya untuk dibagikan. Harapannya ini bisa dipakai di tempat-tempat umum. Jadi Pak Asep kalau nanti Car Free Day tolong dipakai ya. Jadi ini boleh. Salah satu metode baru ya yang akhirnya orang kalau kita iklan satu kali di TV gitu kan cuma dilihatnya sesekali ya. Nah, kalau dipakai sering-sering dipakai, nanti orang akan teredukasi tentang rehab. Nah, ini kaos rehab nih, silakan. Oh gitu, boleh. Saya buka boleh Bu? Oh boleh dong. Jangan lupa dipakai kalau pas Car Free Day. Oh gitu ya. Kalau pakai sekarang boleh nggak Bu? Oh boleh dong, biar banyak dilihat nih. Iya nih ya teman-teman. Oke, 56 tahun. 56 Bu ya? Iya. Satu dekade lebih. Iya. Nah, jadi di belakangnya apa ini? Rehab. Jadi ini program rehab. Materi campaign kami terkait rehab dan dalam rangka kemarin HUT BPJS Kesehatan yang ke-56 gitu. tahun. Jadi ini edisi khusus tapi tetap aja pesannya harus sampai terkait rehab gitu. Nih tulisannya nih, mau cicil tunggaan iuran JKN direhabin aja. Betul. Jadi nggak ada alasan tuh. Keren. Bu, ada gambar ini Bu, lebah Bu ya? Iya, ini maskotnya. Maskotnya lebah. Oke, saya coba ya teman-teman saya pakai. Ini bentuk ini kampanye kita ya, dukungan kita supaya teman-teman selalu ingat iuran BPJS Kesehatan. Keren pas ini. Wah, pas banget ini, keren ini. Iya, nanti jadi kalau Pak Asep pakai waktu di keramaian gitu kan, Pak Asep jalan aja, nah itu sudah menjadi materi campaign kita yang dipakai oleh satu orang tapi dilihat banyak orang gitu. Betul. Iklan berjalan ya. Iya, betul. Kan itu sekarang ini menjadi salah satu metode yang cukup efektif betul. Selain yang kita lakukan seperti ini untuk menyampaikan sosialisasi. Apalagi kayak saya nih selalu di lapangan Ibu. Betul. Ya kan? Wartawan ya di lapangan biasanya pakai kaos biar nggak sumo ya. Ini betul. Selalu kelihatan ya. Iya. Keren Bu, asik.
Ya, nanti teman-teman dapat yang di sini ya. Nanti minta sama BPJS. Iya, daftar rehab dulu tapi ya. Kalau yang enggak. Iya. Oke, dilanjut Bu Devi, seperti apa program dari BPJS Kesehatan terkait dengan iuran? Iya. Baik, mungkin yang pertama kita sharing lagi, mungkin juga kita udah pernah sampaikan juga di podcast kita sebelumnya, atau nanti teman-teman juga sudah pernah terinfo atau pernah lihat, tapi memang tugas kami adalah terus-menerus mengulang ketentuan dan hak dan kewajiban bagi peserta ini memang menjadi salah satu tugas kami dan menjadi hak dari peserta untuk mendapatkan informasi ini. Jadi berdasarkan ketentuan regulasi, untuk regulasi JKN ini masih sama ya, di Perpres 82 tahun 2018 dan itu sudah mengalami perubahan berkali-kali. Setelah Perpres 82 itu ada perubahan pertama yaitu Perpres 75 tahun 2020, kemudian ada Perpres 75 tahun 2019, kemudian ada Perpres 64 tahun 2020. Nah, ini perubahan-perubahan ini tidak seluruhnya tidak seluruhnya diubah dan tidak mencabut Perpres 82 ini. Tapi di Perpres 64 tahun 2020 ini adalah perubahan yang paling terakhir terkait iuran peserta, khususnya peserta mandiri. Dulu mungkin kita ingat ya, di tahun-tahun 2019 kita sempat naik iuran yang 100%, naiknya 100%, terus ada yang demo menggugat ke MK. Nah, itu kan gugatannya diterima, dikabulkan, kemudian iurannya disesuaikan lagi. Lalu diubahlah dalam Perpres 64 tahun 2020 itu. Nah, di Perpres itu disebutkan untuk kelas 1 itu iurannya 150.000 per jiwa per bulan. Kemudian kelas 2 100.000 per jiwa per bulan. Lalu untuk kelas 3 42.000 per jiwa per bulan. Nah, untuk yang kelas 3 nih, teman-teman pasti bertanya-tanya, oh saya kalau kelas 3 tuh bayarnya 35.000 bukan 42.000. Iya, benar, itu yang ditagihkan kepada peserta itu memang 35.000. Iya, karena dari 42. Iya. 35.000 yang ditagihkan kepada peserta karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu mensubsidi. Ya, dari 42.000 ini pemerintah pusat membayarkan 4.200-nya. Kemudian pemerintah daerah itu membayarkan 2.800-nya. Jadi gambarannya Pak Asep, kalau misalnya peserta mandiri itu membayarkan iuran, terutama kelas 3 ya, yang membayarkan iuran kelas 3, ini masing-masing keluarga membayarkan lewat ATM gitu ya, lalu kartunya aktif, itu BPJS Kesehatan menagihkan sisanya 4.200-nya dihitung di pusat dan ditagihkan ke pemerintah pusat ya. Kemudian kami di kantor cabang itu menghitung peserta PBPU mandiri kelas 3 di wilayah Kota Magelang contohnya, jumlahnya sekian ribu yang terdaftar, itu kita tagihkan ke pemerintah daerah. Dan dalam hal ini kami di kantor cabang Magelang, wilayah kami kan ada Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah itu komitmen pembayarannya tinggi. Jadi kalau kita selalu menganggarkan cukup, nggak pernah telat tuh. Iya betul, nggak pernah telat juga kalau bayar. Kalau kita tagihkan di bulan itu, Pemda membayarkan di bulan yang sama. Jadi tagihan contohnya sekarang ini bulan Agustus itu kita tagihkan dan dibayar di bulan yang sama gitu. Kok pemerintah daerah aja nggak telat loh, masyarakatnya insya Allah nggak juga. Pemda telat bahaya. Iya kan? Nanti kalau teman-teman yang di kelompok 3 ya, di kelas 3 pas mulai mendapatkan pelayanan kesehatan, Pemda telat bayar ya repot. Jadi kalau yang pemerintah daerah itu memang membayarnya berdasarkan data peserta kelas 3 aktif di bulan tersebut. Jadi contohnya kalau bulan Agustus ini kami kita menagihkan untuk bantuan iuran peserta kelas 3 aktif untuk bulan Juli. Karena kan kita harus menghitung dulu bulan Juli ini peserta kelas 3 yang sudah bayar iuran yang aktif berapa totalnya, itu baru kita subsidinya 2.800-nya baru kita tagihkan ke pemerintah daerah gitu. Ya di bulan Agustus ini gitu. Itu yang kelas 3 Bu ya. Enak banget itu. Sudah dapat subsidi ya kan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Betul. Jadi secara iuran juga bisa dikatakan tidak terlalu tinggi ya gitu. Dan juga untuk kepesertaan peserta mandiri ini kan memang peserta itu punya hak memilih kelas itu kan. Jadi artinya tuh kelas itu dipilih sesuai kemampuannya. Ada yang merasa
kemampuan dan tentu kebutuhan ya. Kalau misalnya merasa, karena konsekuensinya berada di kelas 3 itu, kalau daftar iurannya, daftar pesertanya kelas 3 dan bayar iurannya kelas 3, itu konsekuensinya kalau di rumah sakit tidak diperkenankan untuk naik kelas. Naik kelas lalu kita subsidi gitu ya, itu nggak bisa. Nanti kalau naik kelas jadinya nggak dijamin oleh JKN. Jadi kalau kelas 3 ya dirawatnya nanti di rumah sakit itu di kelas 3, tidak ada opsi untuk naik kelas. Nah kalau yang kelas 2 dan kelas 1 itu bisa naik tingkat tingkat di atasnya. Gitu. Nah, itu mungkin perbedaannya ya. Tapi secara iuran juga perbedaannya cukup lumayan. Nominalnya beda. Sama juga fasilitasnya beda, Bu ya? Fasilitasnya lebih ke akomodasi ketika rawat inap. Ya, kalau seluruh obat, kemudian mekanisme rujukan berjenjang itu tetap sama. Yang membedakan bedanya kalau ketika rawat inap, Bu ya. Mungkin di kamar kelompok mana itu, Bu ya. Kelas 1 yang mana, kelas 2 yang mana, kelas 3 mana, Bu ya. Iya, betul. Oke, siap-siap. Nah, dari perubahan peraturan ini kemudian ada penyesuaian juga dari masyarakat itu sendiri, Bu ya, untuk kemudian memilih dari kelas itu, Bu. Iya, tentu ya masyarakat pasti menyesuaikan. Ada kok yang dulu mungkin kelas 1 karena sebelumnya kelas 1 itu kan dulu awal-awal banget kan 51.000 ya, kemudian 80.000. Kalau terus ketika dirubah jadi 150.000 kayaknya berat ya kalau kelas 1. Lalu berubah menjadi kelas 2 itu bisa, Bu, diperkenankan. Turun kelas bisa ya? Boleh, dengan ketentuan sudah terdaftar di kelas sebelumnya itu minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Jadi 1 tahun, betul. Begitu juga nanti udah kelas 2, ternyata kalau di kelas 2 pas dirawat inap ini terlalu penuh, saya pengennya kelas 1 biar bisa naik ke VIP gitu ya. Itu boleh nanti naik kelas lagi. Yang penting sudah pernah 1 tahun di kelas sebelumnya. Minimal gitu. 1 tahun sudah di kelasnya, Bu ya. Itu bisa naik kelas. Tapi terutama kelas 1, kelas 2, Bu ya. Kalau kelas 3 tadi tidak diperkenankan. Kecuali mungkin keluar dari tanggungan pemerintah itu, Bu ya. Tanggungan JKN ya. Tanggungan JKN. Iya, jadi kalau misalnya kelas 3 tapi mau kekeh naik kelas itu nanti pada saat di rumah sakit ya nggak bisa dijamin gitu. Saya pokoknya mau kelas 2 gitu. Padahal JKN-nya kelas 3 itu nggak boleh. Kalau mau tetap dijamin JKN, biaya pelayanan rawat inapnya ya tetap di kelas 3. Gitu pilihannya. Nah, ini Bu, pembayarannya itu mungkin teman-teman lupa atau mungkin nggak tahu setiap kapan sih, Bu, dan ada deadline-nya enggak? Iya, tentu ada ya. Ada. Karena kalau regulasi itu ngaturnya tuh pasti udah lengkap ya Pak ya. Berapa, kapan, bagaimana itu pasti itulah tugas regulasi ya dalam memberikan batasan-batasan dan alurnya. Jadi kalau tadi tarifnya segitu, kemudian untuk pembayarannya itu dibayarkan maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Tanggal 10. Iya. Itu tapi kita masih punya dispensasi. Jadi harusnya dibayar sebelum tanggal 10. Tapi masih boleh kok dibayar sampai dengan akhir bulan. Hari terakhir di bulan berjalan tersebut. Itu masih nggak apa-apa, nggak akan ada masih akan tetap aktif. Tapi kalau nanti bayarnya lewat dari hari terakhir di bulan berjalan tersebut, artinya lewat bulan, maka tanggal 1 bulan berikutnya itu langsung nonaktif. Dan gambar warnanya merah. Iya betul, di mobil JKN langsung silang merah. Gitu. Berarti tanggal 10 harusnya, Bu ya, tapi ada dispensasi bisa sampai akhir bulan. Tapi catatannya jangan sampai lewat bulan. Kan nanti langsung tidak aktif. Betul. Nah, terus bayarnya di mana, Bu? Iya, kalau untuk pembayaran ini sekarang udah banyak banget kanal pembayaran iuran JKN ini. Bisa melalui bank, rata-rata perbankan sudah bisa lah ya gitu. Kemudian melalui PPOB biasanya ini boleh sebut merek nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Contohnya misalnya Pegadaian, kemudian kantor pos yang paling umum itu ya kayaknya. Terus agen-agen bank itu loh, Briling atau agen-agen BNI yang kita sering temui sampai di desa-desa kan itu ada ya. Kemudian Indomaret, Alfamart itu bisa melakukan pembayaran. Itu untuk yang manual ya, yang menggunakan tunai. Tapi kalau misalnya bayar pakai mobile banking bisa. Menggunakan e-wallet itu bisa. E-money atau e-wallet ya. Betul. Itu bisa semuanya. Pakai e-commerce juga bisa, Bu?
e-commerce gitu? Yang pakai Shopee, Dana Pay, gitu bisa. Oke, Ya. GoPay, GoPay bisa nggak, Bu? Bisa, GoPay bisa ya. Shopee Pay, GoPay, apa baru sebutin aja, Bu? Iya, betul. Itu kalau bahkan ya untuk yang e-wallet yang istilahnya kami kan sebutnya kanal non-bank. Yang non-bank pun bisa mendaftarkan auto debit gitu. Jadi modelnya itu pembayaran berkala. Jadi kan sekarang para penyedia e-commerce atau e-wallet itu kan juga semakin hari berkembang terus ya. Mereka berinovasi terus bagaimana memberikan fasilitas dan kemudahan kepada masyarakat. Ya salah satunya dengan kalau kita melakukan pembayaran lewat GoPay itu contohnya dia langsung menawarkan untuk pembayaran berkala atau terjadwal ya istilahnya. Itu bisa mereka langsung otomatis melakukan pembayaran pendebitan dari saldo GoPay kita gitu. Bisa, Bu, ya ternyata saya baru tahu ini teman-teman. Ya jadi enak banget ini. Jadi teman-teman ketika lupa di tanggal 10 atau di akhir bulan belum bayar tapi sudah memakai tadi berkala gitu ya atau auto debit, maka itu kan otomatis terpotong betul. Otomatis yang punya ya kan yang punya e-commerce, e-wallet, tapi kalau yang nggak punya ya bisa tadi manual ya. Bisa ke kantor pos, bisa ke Pegadaian. Tapi kalau datang ke kantor nggak bisa, Bu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak menerima pembayaran? Nggak boleh. Jadi ini sebagai mitigasi juga ya, Pak ya. Jadi kita bagi-bagilah tugasnya itu. Jadi BPJS Kesehatan ini kan sebagai penyelenggara ya, yang merekrut peserta, menagih iuran, sampai memberikan verifikasi dan penjaminan serta pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada para fasilitas kesehatan ya. Nah, untuk penerima pembayaran biar tugas bank lah gitu. Ini bank mitra. Jadi JKN ini benar-benar satu program tapi melibatkan banyak pihak gitu. Karena juga terlalu beresiko juga ya kalau misalnya BPJS Kesehatan itu menerima pembayaran tunai gitu. Jadi ini demi prinsip akuntabilitas juga biar kalau untuk kita tugasnya adalah meng-create tagihan tapi tagihan kita sampaikan ke kanal-kanal pembayaran yang menjadi mitranya BPJS Kesehatan. Nah, Bapak Ibu peserta bisa membayarkan melalui kanal-kanal yang tersedia. Jadi BPJS tidak menerima ya. Jangan ke sasar ya. Tapi kalau datang ke Pakelan kebetulan di depan kantor ada PPOB, berarti kita arahkan silakan Bapak Ibu ke sana. Iya, jangan sampai nyasar ya ke kantor BPJS untuk bayar itu kan. Ya mungkin saking pengennya bayar, Bu ya. Memang itu terjadi, Pak. Jadi masyarakat kita itu dalam mengakses layanan itu memang kebutuhan human touch-nya itu masih tinggi. Jadi masih ingin sering ketemu. Kan BPJS Kesehatan tuh terus mengembangkan berbagai kanal ya untuk kemudahan layanan mobile JKN yang kemarin sudah kita bahas komprehensif banget ya. Bisa ini bisa ngecek yang macam-macam, bisa ganti vaskes gitu ya. Kemudian untuk layanan pengaduan itu ada banyak ya, ada call center, dulu malah ada Cika dan lainnya. Tapi ternyata yang paling tinggi itu tetap yang call center atau datang ke kantor ya, karena lebih mantap kalau ketemu petugasnya gitu ya. Tidak masalah ya, kalau hanya untuk handle keluhan nggak masalah. Tapi kalau bayar jangan. Kalau bayar jangan. Yang kantor karena kami nggak boleh menerima pembayaran tunai. Gitu. Kalau ketemu Bu Devi boleh ya kan. boleh. Konsultasi gitu kan, misalnya di program rehab misalnya seperti apa, gitu kan. Mau bayarnya di mana boleh, gitu kan datang. Mungkin juga kan masyarakat kita juga heterogen, Bu ya, banyak ya. Betul. Ada yang mungkin tidak bisa mengakses internet, mobile gitu ya, sehingga lebih percaya datang ke kantor betul sekali. Ya bisa nanti konsultasi ke kantor dengan petugas atau nyari Bu Devi juga boleh. Tanya di mana nih bayarnya itu kan berapa iurannya, nanti bisa disampaikan lengkap sama petugas di kantor, Bu ya. Nah, konsekuensinya, Bu, terkait dengan konsekuensi nih, Bu, pembayaran ini mungkin yang tepat waktu, yang tidak tepat waktu ini punya konsekuensi apa sih, Bu? Ini untuk yang tepat waktu, untuk yang tidak tepat waktu lebih tepatnya. Untuk yang terlambat terlambat membayar lewat bulan tadi kan ya, kalau kita nggak bayar sampai hari terakhir di bulan berjalan, maka tanggal 1 bulan berikutnya kartu akan menjadi nonaktif. Nah, itu konsekuensi pertama adalah tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena statusnya nonaktif pada bulan tersebut. Kemudian kalau ternyata pada saat setelah nonaktif itu misalnya tanggal 1 nonaktif terus tanggal 10 tuh baru inget oh iya saya belum bayar JKN bulan lalu. Nah, itu dibayar, maka konsekuensi kedua adalah iuran ini terakumulasi. Bulan kemarin sama bulan ini dan itu harus dibayar sekaligus. Karena prinsip
atau sistem pembayaran untuk iuran peserta mandiri itu sistemnya close payment. Jadi berapa yang kita tagihkan itu peserta bayarnya segitu. Kalau mau melunasi ya harus total. Dan juga mungkin tadi saya lupa sampaikan ya bahwa kalau meskipun tarifnya itu per jiwa per bulan, tapi untuk sistem pembayarannya kita menagihkannya 1 KK. Jadi bayarnya harus 1 KK. Nggak bisa saya mau bayar yang sakit dulu karena mau berobat itu tidak bisa, karena ini sejalan dengan filosofi program JKN yaitu gotong royong. Jadi kita ketika sakit itu dibantu dari iuran orang yang sehat kan, yang tidak menggunakan pelayanan kesehatan. Nah kalau dalam satu keluarga ya 5 contohnya yang sakit 1 ya 4 orang ini mensubsidi kan, itulah fungsi kita gotong royong gitu. Jadi tadi baru konsekuensi kedua ya, membayarkannya adalah terakumulasi. Yang ketiga, setelah nanti tunggakan itu dilunasi, semua tunggakan dilunasi maksimal 24 bulan plus 1 bulan berjalan, itu sudah dibayarkan 45 hari sejak pelunasan. Artinya sejak pengaktifan kembali itu si peserta atau anggota keluarganya itu mengalami rawat inap, maka akan ada denda, ada konsekuensi denda rawat inap denda rawat inap ya Bu ya. Betul. Hanya kalau rawat inap. Kalau telat bayar, lalu kartu non aktif, terus diaktifkan kembali, tapi tidak rawat inap, maka tidak akan kena denda. Tidak ada denda administrasi lagi. Nah, itu konsekuensinya hanya muncul bagi yang rawat inap gitu. Nah, untuk dendanya itu sesuai dengan ketentuan regulasi, dendanya 5% kali biaya rawat inap kali jumlah bulan tertunggak. Bulan tertunggaknya ini ada maksimalnya, yaitu maksimalnya 12 bulan aja. 12 bulan. Ya, hitungan dendanya pun ada maksimalnya, maksimal 20 juta. Gitu. Lebih dari itu enggak ya? Enggak, kalau ternyata hitungannya 5% kali bulan tertunggaknya kali biaya rawat inapnya tadi lebih dari 20 juta, maka yang dibayarkan adalah 20 juta itu. Ya, 20 juta saja. Dan selama 45 hari ini terus rawat inap berkali-kali, masa iya sih kena denda berkali-kali? Oh tidak, tenang Bapak Ibu. Cuma sekali dendanya? Cuma 1 kali. Itu seiring dengan terbitnya Perpres yang baru, Perpres 59 tahun 2024, masih fresh from the oven banget. Kalau sebelumnya selama 45 hari kalau rawat inap keluar masuk lagi itu kena denda berkali-kali. Nah, kalau sekarang hanya 1 kali. Hanya sekali di awal saja. Betul. Jadi kena dendanya 1 kali. Tapi kami menghimbau agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran karena denda ini nggak hanya masalah nominal. Mungkin dendanya kecil, bisa aja kalau telatnya cuma 1 bulan ya mungkin dendanya sedikit ya bisa aja 75.000, 50.000. Tapi dengan adanya denda ini artinya tuh menambah proses dalam waktu kita mendaftarkan untuk dirawat inap. Ya kalau kita nggak kartu kita sejak awal aktif kan kita tunjukkan kartu atau tunjukkan KTP atau tunjukkan mobil JKN langsung aktif dan dijamin gitu memperpendek proses gitu. Tapi kalau kita datang pada saat kartu JKN kita non aktif, kita masih disuruh lunasin dulu. Habis dilunasin nanti rumah sakit menghitung denda dulu, hitungkan denda, dipanggil tuh dicari untuk Bapak Ibu bayar dulu ya dendanya sekian. Terus pergi lagi bayar denda, baru terbit surat eligibilitas pesertanya bahwa dia jamin. Artinya tambah panjang bayar iuran dulu, membuktikan lagi bayar denda lagi. Tambah repot. Karena denda ini memang harus nunggu dari rumah sakit yang menghitung Pak, karena kan tunggu diagnosa ya. Jadi nggak bisa, kenapa sih saya harus bolak-balik bayar iuran dulu, terus nanti dihitungkan dendanya baru bayar denda. Bisa nggak saya bayar dendanya itu barengan sama melunasi tunggakan? Itu kan nggak bisa ya, karena nggak bisa Bu ya. Nggak bisa karena sesuai dengan ketentuan regulasi kan perhitungan denda ini kan 5% kali biaya rawat inap. Nah, biaya rawat inapnya itu kan baru diketahui kalau sudah ada diagnosanya, gitu ya, ada diagnosanya apa, kemudian tarif inasi bijisnya sekian, baru nanti dihitungkan secara sistem itu keluar dendanya gitu. Jadi kami juga sering tuh menerima pertanyaan denda rawat inapnya kira-kira berapa? Itu nggak bisa kami perkirakan ya, karena kalaupun kami bisa tahu tarifnya, bisa menghitung, kami kan bukan dokter ya, bukan dokternya yang bisa tahu diagnosanya apa gitu. Jadi memang harus menunggu di rumah sakit dan itu tentu jadi memperpanjang proses administrasinya. Itu bisa berapa lama Bu ya? Mungkin ada pengalaman dari peserta atau apa? Kalau pengurusan membayar iuran sampai denda itu sesuai dengan ketentuan maksimal harus 3 kali 24 jam sejak masuk itu sudah harus selesai. Sudah harus selesai. Kalau lewat dari itu nanti jadinya nggak
nggak bisa dijamin JKN lagi. Memang secara SLA itu semua harus selesai dalam waktu 3 kali 24 jam. Mulai dari misalnya datang hari ini, pihak rumah sakit itu biasanya menanyakan apakah punya JKN. Lalu jawab punya, oh ternyata punya tunggakan, dihimbau untuk lunasin dulu. Hari ini hari pertama lunasi, terus sudah lunas hari kedua misalnya baru dihitung dendanya gitu ya, keluar sekian dendanya terus sudah dibayar. Nah itulah sudah bisa di entry, dibuatkan SEP-nya, surat eligibilitas peserta, berarti sudah bisa dijamin. Tapi kalau tadi hari pertama sudah diminta melunasi, sudah dilunasi, hari kedua dihitungkan dendanya, tapi nggak dibayar-bayar sampai hari keempat nih gitu. Nah itu tidak bisa dijamin lagi karena sudah melewati dari yang seharusnya 3 kali 24 jam hari kerja. Gitu. Berarti maksimal 3 kali 24 jam untuk bisa mendapatkan pelayanan. Iya betul. Karena kalau lebih dari itu berarti sifatnya ya mandiri Bu ya. Bayar sendiri ke rumah sakit Bu ya. Betul. Nanti jadi pasien umum karena ada ketentuan itu. Itu kan maksimalnya. Tapi kan fasilitas kesehatan kami juga rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan kan juga sangat comply terhadap ketentuan ya. Kalau bisa cepet ya kenapa enggak, kalau bisa hari pertama sudah bisa selesai pengurusan administrasinya. Nah itu yang biasanya. Tapi kalau yang ternyata masih mungkin ya kondisi keuangan belum ada uangnya, itu masih ada kemungkinan maksimal sampai 3 kali 24 jam itu untuk menyelesaikan urusan dendanya. Nah itu kalau lewat waktu pembayaran nunggak konsekuensinya panjang ternyata. Betul. Saya juga baru tahu nih Bu. Makanya jangan sampai telat. Nah alhamdulillah ini teman-teman saya nggak telat Bu ya. Insya Allah teman-teman dari Suara Merdeka juga nggak ada yang telat, itu kan kita rutin entah di tanggal 10 atau mau sebelum tutup bulan Bu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga aktif membayar iuran. Dan pesannya Bu Devi ini jangan merasa rugi Bu ya. Betul banget. Ini selalu harus digaungkan ini Bu. Jangan merasa rugi apa Bu? Jangan merasa rugi bayar iuran karena kita adalah gotong royong. Nah itu betul teman-teman. Jangan merasa rugi. Saat ini kita sehat ya, bayar terus iuran BPJS ya. Jangan merasa rugi karena di lain pihak ya, orang lain mungkin yang sangat membutuhkan, gitu kan. Saat ini masih di rumah sakit barangkali itu kan sangat membutuhkan kita. Makanya prinsip utamanya BPJS Kesehatan adalah gotong royong. Betul. Jadi luar biasa ini Bu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan iuran ini Bu. Mungkin harapannya ke teman-teman peserta ini supaya bisa aktif ya, kemudian mencari informasi di mana dan apa yang dilakukan oleh BPJS untuk selalu mensosialisasikan ini seperti apa Bu? Mungkin ini himbauan kami kesekian yang selalu juga kami sampaikan untuk menghindari keterlambatan pembayaran itu. Ada salah satu fasilitas yang kami berikan ya, ini kerjasama BPJS Kesehatan dengan bank mitra ataupun dengan mitra non bank, itu adalah menyediakan fasilitas pelayanan auto debit. Jadi Bapak dan Ibu peserta PBPU yang belum mendaftarkan auto debit itu mohon segera mendaftarkan auto debit di kanal-kanal yang ada, bisa ke kantor cabang bank, bisa juga untuk BNI, Mandiri dan BCA dan BTN itu bisa mendaftarkan melalui mobile JKN, kemudian bisa juga mendaftarkan melalui website BPJS Kesehatan, termasuk juga yang bahkan ini bisa mendaftarkan auto debit menggunakan kartu kredit atau kartu debit yang berlogo Visa atau Mastercard, itu bisa didaftarkan melalui websitenya BPJS Kesehatan. Jadi udah banyak kanal-kanal untuk pendaftaran auto debit. Ini mohon dimanfaatkan ini untuk supaya nggak lupa, karena kadang memang nggak bayar iuran itu bukan karena nggak niat juga, tapi kadang memang lupa gitu ya. Untuk kalau kita harus setor tunai atau pergi ke PPOB itu kan effort banget ya. Jadi kita dengan fasilitas auto debit ini memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu masyarakat peserta JKN, khususnya peserta mandiri, ini bisa dimanfaatkan. Nah untuk yang sudah menggunakan atau mendaftarkan auto debit, jangan lupa pastikan saldonya itu selalu mencukupi untuk membayar iuran, karena kalau sudah daftar auto debit tapi nggak diisi, itu nanti jadinya nunggak. Terus sementara iurannya berjalan terus, tahu-tahu punya tunggakannya besar. Nah nanti kapan-kapan rekeningnya itu terisi dengan saldo melebihi tunggakan, itu akan tetap terdebit gitu. Jadi kadang ada juga peserta yang merasa udah lama rekeningnya nggak diisi, atau diisi tapi di bawah saldo tunggakan, tiba-tiba
terima transfer atau terisi jumlahnya besar melebihi jumlah tunggakan, lalu terdebit otomatis, terus kaget nanya kok bisa saya mau terdebit gitu. Nah itu supaya iya, supaya tidak terdebit tunggakan yang besar ya, usahakan itu setiap bulan itu saldonya mencukupi untuk pembayaran rutin. Itu didebit setiap tanggal 5 karena kan tadi ketentuannya ya sebelum tanggal 10 pembayarannya. Jadi tanggal 5 itu sudah dilakukan pendebitan. Terus ada biaya per pendebitan itu 2.500 itu administrasinya. Untuk yang nggak punya rekening bank, itu tadi ada kanal-kanal non bank, misalnya GoPay, itu juga bisa dimanfaatkan untuk auto-debit gitu. E-commerce gitu ya. Iya, dengan tidak dengan melakukan preventif itu harapannya nggak telat membayar gitu. Nah nanti kalau untuk yang sudah terlanjur telat membayar, mungkin kami juga sharing apa sih yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk mengingatkan pesertanya. Jadi salah satu hak peserta adalah menerima informasi. Salah satunya ya menerima informasi kalau punya tagihan. Nah, yang dilakukan BPJS Kesehatan itu adalah mengirimkan bisa SMS Blast atau WA Blast itu terkait dengan tagihannya. Dan juga kami di kantor cabang ini melakukan penelponan namanya telecollecting. Itu untuk peserta menunggak 2 bulan, mulai 2 bulan, 2 bulan sampai 24 bulan itu yang nomor teleponnya aktif atau WA-nya aktif, kita informasikan tagihan. Ya mungkin bagi Bapak Ibu, aduh saya diteleponin BPJS Kesehatan terus ya. Satu, itu memang hak Bapak Ibu untuk terinfo gitu kan, untuk terinfo bahwa punya tagihan. Bukannya meneror loh ya. Iya. Terus kami juga punya kewajiban ya, memang harus menyampaikan. Jadi nanti kalau tahu-tahu sudah punya tunggakan besar, terus mau menggunakan pelayanan kesehatan, jangan sampai merasa tidak pernah diinfokan oleh BPJS Kesehatan gitu. Betul Jadi itulah kenapa pada saat mendaftar itu kita minta nomor telepon yang aktif. Ini tujuannya kan untuk memberikan informasi ya. Bahkan juga kalau kami WA itu kita infokan juga, kita berikan solusi. Kalau yang kira-kira tunggakannya udah besar ya, udah di atas 15 bulan gitu, silakan nih ikut rehab gitu. Ya, bisa melalui mobile JKN juga gitu. Nah, itu teman-teman kalau di telepon BPJS untuk mengingatkan tagihan itu bukan meneror ya. Iya betul. Bukan meneror ya. Mungkin biasa di tanggal 10 lebih atau mungkin lewat bulan ya. Ada telepon masuk tiba-tiba dari BPJS, jangan kaget ya. Itu mengingatkan. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang ditelepon ya. Ya makanya kalau nggak ditelepon tuh berarti udah aman gitu. Kalau tidak ditelepon aman ya. Yang ditelepon itu berarti nunggak. Oke, jadi siap Bu Devi, ini tema kita kali ini luar biasa, informasi sekali. Teman-teman juga kita harapkan bisa mendapatkan banyak manfaat, dan jangan lupa untuk selalu rutin iuran ya, jangan sampai menunggak. Dan pesan Bu Devi tadi, jangan merasa rugi ya, selalu kita iuran meskipun sehat ya, karena mungkin saudara kita, keluarga kita, bahkan mungkin ada yang sakit bisa tercover. Begitu ya Bu Devi ya. Ya, terima kasih, ini luar biasa Bu Devi perbincangan kita. Kita cukupkan sampai sekian, dan mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang tersedia banyak ya. Ada hotline-nya, ada Pandawa, bahkan ada mobile JKN yang belum mengunduh. Mobile JKN bisa langsung unduh di Play Store Bu ya. Itu silakan dipelajari di sana, dicoba semua, ada 18 fitur. Kemarin sudah membahas tentang mobile JKN ya. Manfaatkan semua kanal yang ada, saluran yang ada untuk mendapatkan informasi seputar BPJS Kesehatan. Terima kasih Bu Devi atas waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan selalu menyaksikan tayangan kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.